Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Alvista, Rehan, Kopias. Ada juga? Izin ya? Ada. Alif Aldani. Now we come to our narrative text. Do you know what is narrative text? Ada yang tahu apa itu narrative text? Ada yang tahu apa? Sudah pernah belajar narrative text? Belum. Jika belum dan ada yang pernah belajar, sekarang kita akan membahas narrative text. Definition of narrative text. Narrative text is the type of text that tells a chronological story in the past tense. Jadi narrative text itu adalah sebuah cerita yang menceritakan kronologi yang terjadi di masa lampau. Bagus. Past tense. Past ini lampau. Narrative text tells imaginative stories or modified story. Jadi narrative text itu adalah imaginative story. Apa itu imaginative story? Iya, tidak nyata ya ceritanya. Next, the purpose. The purpose apa itu the purpose? Tujuan. The aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story. Jadi narrative text itu tujuannya entertain the readers, ini poinnya. Apa itu entertain the readers? The readers adalah menghibur para pembaca melalui cerita lucu. Jadi gini, lebih gampangnya ini kalian bisa buat ini ya, bisa buat biar ada oleh. Jadi definisi ada dua, tujuan, terus jenis. Jelas ya? Jelas. Jadi apa tadi? Definisinya imaginative story. Tujuannya apa tadi? Menghibur. Tujuannya menghibur pembaca. Paham? Next we come to next. Sekarang the kinds of narrative text. Ada berapa? Ada 4. Sebenarnya banyak, tapi kakak
Misalnya semut dengan beradab itu termasuk terus legend. Contohnya legend apa? Itu legenda-legenda kan banyak kan? Yesus. Cerita tentang apa ya? The Legend of Danau Toba misalnya, atau The Legend of Yesus. Banyuwangi, ceritanya Banyuwangi. Itu contohnya ya. Paham? Next tentang ini ya, the structure. Jadi dalam teks itu mesti ada ini, teks naratif itu ada ini, ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Apa itu orientation? Orientasi. Structure itu susunannya ya, yang ada di dalam teksnya. Ya. Orientation. Orientation, it is the opening part of narrative text story. This section introduces the characters in the story. Jadi orientation itu adalah openingnya dari sebuah narrative text. Mestinya ini ada di yang paling Atas. yang paling atas, benar sekali. This section memperkenalkan karakter di dalam cerita tersebut. Orangnya ya, karakternya orang itu. Ya. Ini maksudnya orangnya. And the background of the story, which includes the place, time, atmosphere, and social condition. Juga di dalam orientation ini memuat tentang ini, tempatnya di mana, waktunya, terus suasananya bagaimana, terus kondisi sosialnya bagaimana. Itu biasanya ada di orientation. Biasanya ini ada di paling atas. Terus paham? Next we come to complication. This section contains the problem that occur in the story. Jadi dalam komplikasi itu biasanya memuat ini problems. Apa itu problem? Masalah. Jadi complication itu masalahnya yang ada di cerita tersebut. Next, resolution. Resolution. This section contains the completion or end of narrative text story. The story can close with a happy ending or sad ending. Jadi ini apa ya? Penutupnya. Memuat penutup dari naratif teks. Biasanya ini memuat, kadang-kadang itu memuat happy ending atau sad ending gitu ceritanya. Ya. Iya. Terus di orientation. Final part of the narrative text structure usually contains a conclusion. Nah, biasanya dalam orientation itu memuat conclusion. Apa itu conclusion? Kesimpulan dari kitab yang ada di atas tadi. Biasanya memuat a moral message, pesan moral. Terus a change in character at the end of the story. Perubahan dari karakternya, penyesalannya gitu. Dari pemain yang ada di cerita tersebut. Ya. This reorientation is optional because it doesn't always have to be present in the narrative text. Jadi reorientation itu opsional ya, opsional. Di dalam teks itu kadang ada reorientationnya, ada yang juga yang nggak ada, opsional. Paham? Okay, next we come to language features. What is language features? Past tense, menggunakan adverb of time, juga menggunakan conjunction. Terus direct speech, biasanya ada ininya, direct speech-nya. Contohnya simple past tense apa? Ya, contohnya misalnya kalimat
tersebut. Yang ini berdua. Kan biasanya gini ya. Come. Ini bab 1, bab 2, ini bab 3. Pernah belajar gak? Nah. Ya kan berarti ya. Yuk. Kan seharusnya ini kan ada subjek, ada Predikat. verb, ada predikat atau objek. Ini seharusnya. Jadi kalau past tense itu subjek verb dua, ya. Nah contohnya seperti itu. Sekarang adverb of time. Apa saja adverb of time-nya? Biasanya ada ini ya. Ada long time ago. Ago. Ada once upon a time. Ada juga ini ya. Apa lagi? One day misalnya. Biasanya ini ada di awal kalimat. Long time ago. Jadi itu di awal kalimat. Long time ago, one day atau once upon a time terjadi sesuatu ini. Ada seorang gadis cantik dari desa gitu misalnya. Itu contohnya ya. Ya. Adverb of time. Sekarang conjunction. Apa saja conjunction? Ada yang tahu? Kata hubung. Iya, conjunction itu kata penghubung. Contohnya then, terus when. Then apa artinya? Then kemudian. When ketika. Ini contoh saja ya. Ada banyak sebenarnya. Misalnya kayak apa ya? And itu atau terus. Nah, bukan itu bukan conjunction. Terus apa ya? Kalian bisa setting lah. Banyak itu conjunction kata penghubung. Terus selanjutnya direct of speech. Direct speech itu apa? Contohnya direct speech itu gini. Misalnya ada kata-kata di sini. Terus ada tanda petiknya. Yang diucapkan itu, Oleh si karakter. hah? Yang diucapkan oleh si karakter. Iya, itu namanya direct speech. Ya. Strukturnya ini ya. Kalian mencatatkan. Ada communication. Yang peragam atas ada gak? Ini ya. Ada. Kata hubung. Gak maju. Apa lagi? Kan? Terus apa lagi? Dan. Mana lihatnya? Consider. Ini ya. Iya. Terus ada lagi gak? And lagi bu. And lagi. Bukan ini subjek. And the government and liver. Ini ya, with ya, ini masuk. Pak saya. Itu. Ini itu. Ini conjunctionnya. English. Oke. Sudah cukup ya? Terus selanjutnya. Conjunction sudah, apa selanjutnya? Direct speech. Yang mana nih direct speech-nya? Oh God, I'll gonna dress.
ada. Tidak ada, cuma satu ya. Ini kuncinya. Tanda. Nah ini sudah cukup ya. Ya. Membuat poster ya. Nanti kalian analisis seperti yang tadi itu ya. Akan dikelompok jadi 3, jadi 4 orang. 4 orang kelompok. Kan 12. Ini ada yang pilih salah satu dari ini teks nanti kalian sesuai. Orientation komunikasinya sampai hari ini. Mungkin salah satu. Iya. Di sana ada jawabnya juga. Silakan di bawah. Kami akan mengajarkan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul The Legend of Lake Toba atau Legenda Danau Toba. Jadi pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang bernama Toba yang suka mancing di sekitar rumahnya. Menikahinya, syaratnya Toba tidak boleh memberitahu bahwa wanita tersebut adalah kandas. Singkatnya, pada suatu hari Toba bekerja di sawah dan istrinya menitipkan bekal kepada dari nomor 3 kerja yang paling muda. Di awal cerita, Maling Kundang tinggal bersama ibunya di dekat pantai. Maling Kundang sangat kritis ekonomi. Tidak memiliki apa-apa, sangat miskin dalam hal ekonomi. Maling Kundang memiliki. Ayo, orientationnya mana? Lalu ceritanya, sedangkan complication itu permasalahan dalam sebuah cerita, sedangkan resolution itu adalah solusi atau penyelesaian berganti menjadi musim dingin di mana hujan akan turun dan segera menjadi sangat dingin. Saat dilarang bermain biola, dia melihat semut. Ada satu masalah yang kami datang bagi neraka kita punah kita santai kita nggak usah jadi kita apa namanya itu ada yaitu jadinya ada Yang conjunction itu ada 5 of time so. Ke kenangan waktu. Yang conjunction ada